Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hari Karyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Bisnis C1 serta teman-teman Keuangan Bisnis C1. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah memberikan waktunya untuk menyaksikan presentasi dari kelompok 4 mengenai analisis keuangan PT Modern Land Realty Tbk tahun 2022-2021. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dengan saya sendiri Sohibah Fadila Sukma dengan akhiran NIM 2111. Selanjutnya rekan saya Laluna Nafsah yang dengan akhiran NIM 2043, lalu ada Laili Veronica dengan akhiran NIM 2069, dan yang terakhir Carmila Regita Anjani dengan akhiran NIM 2096. Baik, untuk materi yang pertama yaitu deskripsi bisnis PT Modern Land Realty Tbk. PT Modern Land Realty Tbk bertempat di Jakarta, Indonesia, dan terutama bergerak dalam pengembangan real estate di wilayah Jabodetabek. Selain itu, mereka mengelola lapangan golf, country club, serta terlibat dalam kontrak umum dan perdagangan. Perusahaan ini dikenal dengan portofolio perumahan yang luas, termasuk apartemen mewah dan terjangkau di berbagai lokasi di Indonesia. Mereka juga fokus pada pengembangan properti komersial, seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan lainnya. Pengembangan kawasan industri juga menjadi bagian dari aktivitas mereka. Modern Land Realty memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan inovasi dalam semua proyeknya. Mereka juga memiliki mangsa pasar yang luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di pasar internasional. Sebagai perusahaan real estate yang mapan, PT Modern Land Realty Tbk mempertahankan reputasi di industri dan terus berkontribusi pada perkembangan real estate baik di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perekonomian global mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2022. Ekonomi global tercatat tumbuh sebesar 3,0% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 5,7%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada pelemahan transaksi perdagangan dan kenaikan harga komoditas. Perlambatan ekonomi hampir terjadi di seluruh negara, seperti Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, dan Jepang. Di Amerika Serikat, perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh tekanan inflasi yang tinggi, penurunan daya beli konsumsi, serta pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat dan agresif. Di Eropa, perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh disrupsi pasokan energi akibat perang Rusia-Ukraina yang mendorong inflasi meningkat ke level yang sangat tinggi, serta dampak rambatan dari perlambatan negara mitra dagang utama, Amerika Serikat dan Tiongkok. Di Tiongkok, perlambatan ekonomi disebabkan oleh implementasi Zero Covid Policy yang diikuti dengan kebijakan lockdown serta perlambatan properti. Sementara itu, perekonomian Jepang tumbuh stabil yang ditopang oleh pembukaan ekonomi yang dilakukan pada 2022. Di tengah gejolak perekonomian global, perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada tahun 2022 seiring dengan kenaikan mobilitas masyarakat. Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,31% pada tahun 2022, didorong oleh ekspor yang tetap kuat seiring dengan besarnya permintaan beberapa mitra dagang utama serta dukungan kebijakan pemerintah. Fasilitas yang disediakan perseroan antara lain yaitu segmen residensial, segmen industrial, dan segmen hospitality. Yang pertama yaitu pada segmen konstruksi, berikut pemetaan peningkatan segmen konstruksi pada PT Adikarya Persero Tbk. Yang pertama yaitu kinerja operasi meningkat sebesar 15,16 triliun. Yang kedua, perolehan kontrak baru berdasarkan sumber dana yang diakibatkan oleh bertambahnya market opportunity size yang berkaitan dengan program pemerintah terkait ibu kota negara. Bisa dilihat dari tabel berikut. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga, perolehan kontrak baru berdasarkan tipe pekerjaan yang didominasi oleh tipe pekerjaan jalan, jembatan, dan LRT, gedung, dan infrastruktur lainnya. Berikut rinciannya. Kemudian sebaliknya pada PT Modern Land mengalami penurunan, tercatat pada tabel berikut. Kemudian segmen yang kedua yaitu segmen hospitality. Pada segmen ini PT Modern Land mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan PT Adikarya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian dilanjutkan segmen yang ketiga yaitu segmen industrial atau manufaktur. Pendapatan pada segmen industrial yang dimiliki oleh PT Modern Land mengalami peningkatan, sedangkan pada PT Adikarya mengalami penurunan. Maka dapat disimpulkan bahwa posisi persaingan PT Modern Land lebih unggul dibandingkan dengan PT Adikarya karena menang dalam segi peningkatan pendapatan dua segmen dari tahun 2021 sampai 2022 yaitu segmen hospitality dan segmen industri atau manufaktur. Sedangkan PT Adikarya hanya menang dalam satu segmen saja yaitu segmen konstruksi yang dipengaruhi oleh peningkatan kinerja operasi, perolehan kontrak baru berdasarkan sumber dana dan tipe pekerjaan.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu analisis keuangan PT Modern Realty Tbk. Berdasarkan hasil analisis keuangan PT Modern Realty Tbk dari tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat beberapa kesimpulan penting. Yang pertama dalam rasio likuiditas. Current rasio dan quick rasio mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan penurunan likuiditas perusahaan pada tahun 2022. Namun cash rasio meningkat, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek yang lebih baik. Selanjutnya, inventory net working capital mengalami penurunan, mengindikasikan masalah dalam pengelolaan persediaan dan modal kerja perusahaan. Yang kedua dalam rasio solvabilitas yaitu debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan long term debt to equity ratio mengalami peningkatan, menunjukkan peningkatan penggunaan utang perusahaan dalam operasionalnya. Lalu untuk time interest rate menunjukkan peningkatan yang menandakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membayar bunga utangnya. Yang ketiga dalam rasio aktivitas yaitu receivable turnover, inventory turnover, fixed asset turnover, dan total asset turnover mengalami penurunan, menunjukkan penurunan efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Yang keempat dan yang terakhir dalam rasio profitabilitas, gross profit margin mengalami penurunan yang signifikan sementara net profit margin meningkat. Hal ini menunjukkan penurunan efisiensi biaya produksi tetapi juga menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan laba bersih. Untuk return on investment atau ROI tetap stabil sementara return on equity ROE mengalami penurunan, menunjukkan bahwa perusahaan masih menghasilkan laba atas investasinya tetapi laba atas modal pemegang saham menurun. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa keputusan investasi hold, sell, buy belum pasti. Investor dapat mempertimbangkan untuk mempertahankan atau menjual saham mereka, mengingat belum terlihat perbaikan kondisi keuangan perusahaan secara signifikan. Keputusan ini sebaiknya didasarkan pada risiko dan tujuan investasi masing-masing investor. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, materi valuasi. Perusahaan modern lain memiliki risiko utang jangka pendek yang cukup tinggi, utang jangka pendek sebesar 3 miliar. Dengan melunasi utang tersebut, perusahaan membayar menggunakan utang jangka panjang sebesar 5 triliun. Hal ini berisiko hutang tinggi. Secara operasional, perusahaan modern lain masih minus, tercermin dari arus kas mereka yang masih minus 3 miliar. Pada pandemi tahun 2020 sampai 2021 menurun, ekuitas sisa 4 triliun. Setelah pandemi selesai pun, modern lain masih tetap minus. Pada penghitungan valuasi menggunakan metode asset based valuation, dengan rumus yang telah diketahui bahwa total aset dikurangi likuiditas sama dengan ekuitas dengan hasil 4 triliun. Slide selanjutnya, pada PT Modern Land Tbk yang menjual saham berlembar dengan harga Rp83, nilai PER diketahui 3,33 kali dan nilai PBVR 0,23 kali. Terlihat bahwa valuasinya murah karena kinerjanya yang kurang baik. Terdapat beberapa alasan mengapa target PT Modern Land tidak ke bisnismen, karena target Modern Land paling banyak di masyarakat bukan pada bisnismen, karena bisnismen lebih memperhatikan laporan keuangan yang grafiknya stabil, tidak naik turun dengan cepat. Menurut buku The Modern on Valuation, valuasi bisa dianalisis berdasarkan resiko, pertumbuhan, dan kebijakan dividen. Yang pertama penurunan laba usaha PT Modern Land Tbk pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 35,12% dibanding dengan tahun 2021. Yang kedua, kondisi bisnis yang tidak kondusif, iklim usaha yang tidak kondusif seperti kontraksi pertumbuhan, penurunan daya beli, dan pertumbuhan yang menurun terhadap properti dapat menjadi resiko bagi PT Modern Land Tbk. Yang ketiga, kenaikan inflasi dan suku bunga. Kenaikan inflasi dan suku bunga acuan serta ketidakstabilan kurs mata uang asing dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan valuasi asetnya. Yang keempat, risiko properti. Pada perusahaan Modern Land masih memiliki banyak persediaan properti yang dijual dengan harga yang murah. Yang kelima, risiko keuangan. Terdapat penurunan laba, risiko pajak yang tinggi, risiko beban keuangan, risiko likuiditas. Selanjutnya, pertumbuhan. Yang pertama, pemulihan ekonomi. PT Modern Land optimis dan menjaga laju kinerjanya pada tahun 2022, didukung oleh berlanjutnya pemulihan ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada akhir tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3%, yang lebih tinggi 2,1% dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,2%. Yang ketiga, pendapatan pada PT Modern Land mencapai 1,10 triliun pada tahun 2022, meskipun laba usaha perusahaan mengalami penurunan sebesar 35,12% dibandingkan dengan tahun 2021. Perusahaan berhasil mencetak laba bersih sebesar 20 miliar. Yang keempat, risiko kondisi bisnis. Meskipun mengalami pertumbuhan, PT Modern Land masih menghadapi risiko terkait dengan kondisi bisnis yang tidak kondusif, seperti kontraksi pertumbuhan ekonomi, penurunan daya beli, dan permintaan yang menurun terhadap properti. Selanjutnya, kebijakan dividen. Berdasarkan sumber pada yang tersedia, PT Modern Land Tbk pada tahun 2022 memutuskan untuk tidak membagikan dividen atau laba yang menjadi faktor mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan tersebut. Namun, perusahaan tetap memiliki strategi untuk membangun masa depan melalui perusahaan, properti, dan pengembangan kawasan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Selanjutnya, marketing sales. Pada grafik ini bisa dilihat, jika kita perhatikan grafik ini sebenarnya menunjukkan penurunan yang sangat dalam.
Pada materi ringkasan investasi, yang pertama laba bersih PT Moderland Realty Tbk mencatat laba bersih sebesar 20 miliar pada tahun 2022, peningkatan yang signifikan dibanding kinerja keuangan sebelumnya. Yang kedua, laporan keuangan terakhir yang tersedia, perusahaan memiliki kas, setara kas, dan investasi jangka pendek sebesar 131,73 miliar yang menunjukkan posisi keuangan tersebut kuat. Yang ketiga, kapitalisasi pasar, yaitu kapitalisasi pasar pada PT Moderland Realty sebesar 1,04 triliun, mencerminkan nilainya sebagai perusahaan publik. Nah, yang keempat, hasil pendapatan laba usaha perseroan pada tahun 2022 sebesar 297,37 miliar, meskipun angka tersebut lebih rendah 35,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan PT Moderland Realty Tbk, laba bersih per saham turut menurun menjadi 20,17 miliar pada tahun 2022 dibandingkan dengan 41,99 miliar pada tahun 2021. Menurunnya laba bersih turut ditopang oleh menurunnya pendapatan PT Moderland Realty Tbk. Pendapatan PT Moderland Realty Tbk mencapai 2 miliar pada tahun 2021 dan menurun 1 miliar pada tahun 2022. Berdasarkan analisis di atas, bahwa resiko berinvestasi pada PT Moderland Realty Tbk masih tergolong dalam jumlah rendah karena pendapatan yang tidak kondusif dan belum terlihat akan adanya perbaikan ekonomi pada perusahaan tersebut. Perseroan memandang pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance secara konsisten pada setiap aktivitas perseroan dan pada setiap tingkatan organisasi. Implementasi tata kelola perusahaan pada perseroan senantiasa merujuk pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan. Tata kelola perusahaan yang baik dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kinerja perseroan, melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan perseroan telah menjalankan praktik bisnis yang beretika. Berikut merupakan penerapan tata kelola yang ada dalam PT Moderland Realty. Berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan penjelasan yang telah kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.